Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang metode Mamdani. Sebelum itu, perkenalkan saya Kesha Cayara Rumeza sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mokadis Ferry Yusran dengan NIM 2410433002. Saya Chelsinella Fiorenza dengan NIM 2410433013. Perkenalkan, saya Puji Ramadina dengan NIM 2410433017. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh kasus dari metode Mamdani yang akan dibacakan oleh Chelsea. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan contoh kasus metode Mamdani. Suatu perusahaan makanan akan memproduksi coklat jenis H. Data biaya produksi 6 bulan terakhir coklat jenis H rata-rata sekitar Rp750 per bungkus, dan maksimum mencapai 1.500 per bungkusnya. Sedangkan data permintaan rata-rata mencapai 50.000 per bungkus, 50.000 bungkus dan maksimum mencapai 100.000 bungkus. Sampai saat ini, perusahaan tersebut baru mampu memproduksi coklat jenis H maksimal sebanyak 140.000 bungkus. Metode Mamdani digunakan untuk menentukan jumlah produksi coklat jenis H dengan data biaya produksi dan permintaan produk masing-masing adalah Rp800 per bungkus dan 45.000 kemasan. Pemesanan pada perusahaan tersebut menggunakan 3 aturan fuzzy sebagai berikut. R1, jika biaya produksi rendah dan permintaan naik, maka produksi bertambah. R2, jika biaya produksi standar, maka produksi normal. R3, jika biaya produksi tinggi dan permintaan sedikit, maka produksi berkurang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari kasus tadi terdapat penyelesaiannya. Penyelesaiannya akan dibacakan oleh Yusran. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ada. Nah, untuk penyelesaian metode Mamdani yang digunakan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pembentukan himpunan fuzzy ya. Nah, pembentukan himpunan fuzzy ini terbagi beberapa bagian juga. Yang pertama itu ada variabel biaya produksi ya. Nah, dari variabel produksi ini kita bisa lihat sendiri dari grafik yang ada. Itu ada rendah, standar, dan juga tinggi. Nah, di grafik rendah, kenapa dia bernilai 1? Karena kalau misalnya biaya produksinya rendah, maka dia akan bernilai 1. Namun ketika biaya produksi semakin tinggi, maka nilai rendah tersebut akan menurun ke bawah hingga menyentuh nilai 0. Nah, makanya di bagian bawahnya itu, di bagian kata-kata yang di bawah grafik itu, jika biaya produksi sebesar Rp800, maka nilai keanggotaan fuzzy pada tiap-tiap himpunan itu dapat kita tulis mu PMT rendah ketika Rp800 itu 0,0 ya. Untuk himpunan fuzzy standar itu mu PMT standar 800 itu 0,82, dan yang untuk fuzzy tinggi itu 0,9. Nah, terus untuk bagian kedua itu variabel permintaan ya. Ya sama dengan bagian variabel biaya produksi sebelumnya, di mana apabila nilainya turun, ya maka nilainya akan mendekati 1. Nah, namun ketika nilainya permintaannya naik, maka grafik pada biaya variabel permintaan itu turun, maka grafiknya akan bergerak ke bawah dan akan naik, yang variabel naik akan bernilai 1. Nah, makanya ada kata-kata di bawah, jika permintaan sebesar 45.000, maka nilai keanggotaan fuzzy itu tiap himpunan yang pada himpunan fuzzy turun itu 0,125, untuk himpunan fuzzy biasa 0,75, dan himpunan naik itu 0,0. Next. Nah, selanjutnya itu variabel produksi ya. Nah, dari variabel produksi itu ada 3 bagian, berkurang, normal, dan juga bertambah. Nah, bentuk grafiknya sama ya dengan 2 poin sebelumnya. Ya, kalau misalnya dia berkurang, dia akan bernilai 1. Apabila dia bertambah, dia akan bernilai 1 juga. Nah, makanya untuk fungsi keanggotaan itu dapat kita buat mu PSN berkurang dalam kurung Z itu 70.000 dikurang Z per 60.000. 60.000 kita dapatkan dari interval yang ada. Jadi
apabila bernilainya 10.000 dan nilai nolnya itu 70.000, maka kita kurangkan 70.000 dikurang 10.000 bernilai 60.000. Nah, ada di mana satu itu poin 1 Z kecil sama 10.000, terus ada yang Z besar dari 10.000 dan kecil sama 70.000 dan bernilai 0 ketika besar dari 70.000. Nah, untuk nilai mu PSN normal ya, itu ada nilai 0 ketika Z-nya kecil sama 40.000 atau Z besar sama 100.000. Terus yang kedua Z kurang 40.000 per 30.000 ya, dimana 40.000 itu kecil sama Z kecil sama 70.000, dan yang terakhir itu 100.000 kurang Z per 30.000, dimana 70.000 kecil sama Z kecil sama 100.000. Nah, yang untuk terakhir itu mu PSN bertambah ya. PSN bertambah juga sama, cuman perbedaannya dengan yang berkurang itu 70.000 kurang Z. Nah, ini kita balikkan. Jadi Z kurang 70.000 per 60.000 bernilai 0 ketika Z-nya itu kecil sama 70.000 dan bernilai 70.000 besar sama Z atau kecil sama 130.000, dan bernilai 1 ketika Z itu besar sama 130.000. Next. Oke, yang kedua itu ya, dari beberapa tahapan yang ada itu terbagi 4 tadi ya. Yang pertama itu pembuatan grafik, yang kedua itu aplikasi fungsi aplikasi. Nah, aplikasi yang digunakan ini adalah aturan min ya. Ini semacam aturan logika-logika kita yang dapat kita gunakan juga. Itu ada R1, jika biaya produksi rendah dan permintaan naik, ya maka produksinya akan kita tambahkan. Karena memang secara logika juga, kalau produksi rendah, permintaan naik, kalau kita produksi tidak ditambahkan, ya buat apa kan? Nah, makanya kita buat di situ A kurang predikat 1 sama dengan 0,0. Yang kedua juga gitu, jika biaya produksi standar, maka produksi normal tidak menggunakan operator ya. Sehingga A kurang predikat 2 itu sama dengan 0,82. Nah, yang R3 yaitu jika biaya produksi tinggi dan permintaan sedikit, maka produksi itu harus dikurangkan. Jadi dapat itu A kurang predikat 3 sama dengan 0,9. Oke, lanjut yang ketiga itu komposisi aturan. Nah, di sini metode yang digunakan adalah untuk melakukan komposisi antar semua aturan, itu adalah metode max ya. Dengan demikian, fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi ini ya bisa dilihat dari grafik yang ada ya. Jadi kita dapat mu Z itu bernilai 0,09, di mana Z itu kecil sama 42.700 ya. Terus yang kedua Z kurang 40.000 per 30.000, di mana Z besar sama 42.700 kecil sama 64.600. Terus ada bernilai 0,82, di mana Z itu besar sama 64.000 kecil sama 75.400. Terus ada 70.000 dikurang Z per 30.000, di mana 75.400 kecil sama Z kecil sama 100.000. Terus ada bernilai 0 ketika Z itu besar sama 100.000. Nah, bagian terakhir itu ada defasifikasi, di mana defasifikasi itu adalah penegasan atau dikerjakan menggunakan metode kontroid ya. Di sini kita digunakan untuk mencari nilai Z ya. Makanya di sini kita dapat nilai Z-nya itu 82.000, 48.50 ditambah 563.771, 1.700 tambah 619.000 dan tambah sekian per 3.843 ditambah 9.964 ditambah 8.856 tambah 10.086. Nah, dapat nilai Z-nya di sini adalah 64.365,77. Sorry. Jadi jumlah produksi coklat jenis A dengan data biaya produksi dan permintaan produk masing-masing ini dengan harga Rp800 per bungkusnya dan 45.000 kemasan sebanyak 64.366. Kenapa 64.366? Ya, kita gunakan pembulatan ke atas ya. Jadi makanya kita dapatkan 64.366. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah penyelesaian dengan metode Tsukamoto yang akan dibacakan oleh Chelsea. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan
penyelesaian kasus yang sama dengan metode Tsukamoto. Yang pertama yaitu kita lakukan cara fusifikasi atau definisi fungsi keanggotaan. Em, di sini pada tahap pertama kita melakukan fusifikasi. Dengan yang A, kita memvariabelkan biaya produksi. Kita variabelkan sebagai variabel L, S, H, dengan L yaitu rendah, S standar, H tinggi. Variabel L fungsi keanggotaannya berbentuk garis menurun dari 1 ke 0 pada rentang 750 hingga 1000. Artinya, jika biaya produksi kecil dari 750, maka derajat keanggotaan rendah atau bisa dinilai dengan 1. Dan semakin menurun hingga 0 pada biaya 1000. Yang kedua, ada variabel S, yaitu standar. Di sini berbentuk segitiga dengan puncak di nilai 1000 dan basis pada 750 hingga 1500. Jadi biaya produksi 1000 dianggap paling standar dan semakin jauh dari 1000 maka derajat keanggotaannya berkurang. Bisa dilihat dari gambar. Selanjutnya ada variabel H yaitu tinggi dengan berbentuk garis naik dari 0 hingga 1 pada rentang 1000 hingga 1500. Artinya jika biaya produksi besar dari 1500 maka keanggotaannya tinggi yaitu bernilai 1. Selanjutnya yang B ada variabel permintaan dengan variabel SD yaitu sedikit, N normal, B banyak. Di sini dengan variabel SD berbentuk garis menurun dari 1 ke 0 pada rentang 30.000 hingga 50.000. Selanjutnya ada variabel N berbentuk segitiga dengan puncak di 50.000 dan basis pada 30.000 hingga 80.000. Selanjutnya variabel B berbentuk garis naik dari 0 ke 1 pada rentang 50.000 hingga 100.000. Selanjutnya ada variabel output atau produksi. Di sini ada variabel berkurang berbentuk garis menurun pada interval 0 hingga 80.000. Artinya jika nilai produksi mendekati 0, maka keanggotaannya penuh yaitu bernilai 1. Dan semakin mendekati 80.000 nilainya itu menurun menjadi bernilai 0. Selanjutnya ada variabel N yaitu normal berbentuk fungsi naik pada interval 60.000 hingga 110.000. Jadi, produksi dianggap paling normal di sekitar rentang ini. Selanjutnya, ada variabel bertambah berbentuk garis naik pada interval 90.000 hingga 140.000. Jika produksi masih 90.000, maka di sini derajat keanggotaannya yaitu 0. Dan semakin mendekati 140.000, nilainya naik hingga 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah penyelesaian hitung derajat keanggotaan untuk input yang akan dibacakan oleh Puji. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu hitung derajat keanggotaan untuk input. Yang pertama untuk biaya yaitu 800 dengan untuk himpunan murah atau MUL yaitu 800 sama dengan 1000 dikurang 800 per 250 yaitu 200 per 250 sama dengan 0,8. Selanjutnya himpunan standar yaitu MUS 800 sama dengan 800 dikurang 750 per 250 yaitu 50 per 250 sama dengan 0,2. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu mu mahal 800 sama dengan 0. Kemudian untuk permintaan yaitu 45.000. Untuk mu standar 45.000 sama dengan 50.000 dikurang 45.000 per 20.000 sama dengan 5.000 per 20.000 sama dengan 0,25. Untuk mu
Sedang untuk normal yaitu 45.000 sama dengan 45.000 dikurang 30.000 per 20.000 sama dengan 15.000 per 20.000 sama dengan 0,75. Yang untuk biaya permintaan banyak 45.000 sama dengan 0. Jadi hasilnya biaya 800 dominan masuk ke murah dengan nilai 0,8. Sedikit ke sedang dengan 0,2 dan tidak mahal. Sedangkan permintaan 45.000 dominan normal dengan nilai 0,75, sedikit ke sedikit dengan 0,25 dan tidak termasuk banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah yang akan dibacakan oleh saya. Langkah selanjutnya adalah evaluasi tiap rute atau Tsukamoto. Pada tahap ini kita punya 3 aturan, yaitu R1, R2, dan R3. Untuk R1, biaya rendah, permintaan banyak, alfa 1-nya menghasilkan 0, sehingga aturan ini tidak aktif dan tidak memberikan kontribusi. Selanjutnya R2, yaitu biaya standar. Pada biaya standar ini kita mendapatkan hasil alfa 2-nya adalah 0,2. Karena konsekuennya adalah normal, maka kita cari nilai Scripps atau Z2 dengan metode inverse. Perhitungannya adalah 60.000 ditambah 0,2 dikali 50.000 sama dengan 60.000 ditambah 10.000 sama dengan 70.000. Dan aturan yang ketiga adalah biaya tinggi, permintaan sedikit. Pada alfa 3 ini juga menghasilkan 0, jadi aturan ini juga tidak aktif. Artinya, hanya aturan kedua yang aktif dengan alfa 2 sebesar 0,2 dan Z2 sama dengan 70.000. Langkah selanjutnya adalah defasifikasi, yaitu rata-rata berbobot khas Tsukamoto. Dengan rumus, Z bintang sama dengan sigma I alfa I ZI dibagi sigma I alfa I. Karena hanya R2 yang aktif, sehingga Z bintang sama dengan 0,2 dikali 70.000 dibagi 0,2 sama dengan 70.000. Jadi, hasil akhir produksi Scripps adalah 70.000 bungkus. Jadi, artinya pada kondisi biaya dan permintaan yang diberikan jumlah produksi yang optimal adalah 70.000 bungkus. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Yusran. Oke, baik. Mungkin dari beberapa metode yang ada, itu metode Tsukamoto sama metode Mamdani, itu memiliki beberapa perbedaan ya. Di antaranya yang pertama itu ada aturan if then, di mana di metode Mamdani itu menggunakan aturan umum, sedangkan untuk Tsukamoto itu menggunakan aturan yang lebih monoton ya, lebih rinci. Nah, untuk implikasinya itu menggunakan minimal A. Nah, sedangkan untuk metode Tsukamoto itu dia menghasilkan nilai keanggotaan ya, kemudian dikonversikan ke nilai tegas. Nah, untuk output tiap aturan itu pada metode Mamdani itu berupa himpunan fazi, jadi masih dalam bentuk kabur ya. Sedangkan untuk metode Tsukamoto itu berupa nilai-nilai yang sudah tegas dan bakal tetap nilainya. Untuk defasifikasi, untuk metode Mamdani itu dia menggunakan metode sentroid ya, titik pusat, sedangkan untuk metode Tsukamoto itu menggunakan rata-rata berbobot ya. Jadi untuk kelebihannya di metode Mamdani yang ada itu dia lebih dekat dengan cara manusia dan mudah dipahami dengan bahasa linguistik, sedangkan untuk Tsukamoto itu untuk mendapatkan hasil itu bakal lebih cepat dibandingkan metode Mamdani. Kenapa? Karena untuk metode Mamdani itu perhitungan bakal lebih rumit dibandingkan dengan metode Tsukamoto. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat kita ambil perbandingan antara metode Tsukamoto sama Mamdani ya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.